Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita mau mengambil kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Yesaya pasal 41 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menuntun engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut untuk merenungkan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat waktu yang indah, yang penuh kasih karunia ini. Kami mempersembahkan waktu dan renungan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya terang Tuhan bercahaya dalam hati kami, memberikan kekuatan untuk kami boleh mengerti, memahami, dan hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, tolong setiap kami yang mendengar dan melihat tayangan ini. Kami naikkan syukur doa ini kepadamu Bapa dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Kalau kita memperhatikan ayat ini, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini perkataan yang disampaikan oleh Tuhan kepada hambanya, yaitu dalam perikop dikatakan di situ, Israel hamba Tuhan. Nah, kita langsung kepada poin bahwa setiap umat yang menjadi kepunyaan Tuhan itu memang diawali dengan sebuah perjanjian. Jadi Israel juga menjadi umat pilihan Tuhan, diawali dengan Tuhan berjanji, bahkan bersumpah kepada Abraham bahwa keturunannya akan diberkati, bahkan keturunannya akan menjadi umat kepunyaan Tuhan. Ya, cuman di sana ada dua. Yang disebut keturunan Abraham adalah yang berasal dari Ishak, artinya yang dari perjanjian, bukan sekedar dari keturunan biologis darah daging manusia, tapi dari Ishak yang memang anak perjanjian. Nah, demikian juga kita di dalam Tuhan, di dalam Kristus, dalam perjanjian baru ini. Setiap umat kepunyaan Tuhan yang di dalam perjanjian baru ini memang ada perjanjian Tuhan dengan kita sebagai umatnya, yaitu oleh perjanjian baru dengan darah Yesus. Dengan demikian kita sah menjadi umat kepunyaan Tuhan. Karena apa? Tuhan memberi perjanjian, kita meresponi perjanjiannya di dalam Yesus. Barang siapa percaya kepada Yesus sebagai penebus dosanya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dari sanalah kita menjadi umat perjanjian Tuhan. Nah, kemudian kita memperhatikan setelah Tuhan mulai menerima sebuah perjanjian dari umat itu, maka dikatakan Tuhan akan menjadi Allahnya dan kita akan menjadi umatnya. Dan itu sah karena memang ada darah yang menjadi saksi perjanjian itu, yaitu darah perjanjian baru. Bapak Ibu perhatikan ayat ini, Tuhan bicara kepada umat pilihannya, jangan takut. Sebenarnya kalau kita analisa secara jernih, banyak orang berpikir takut karena masalahnya banyak, masalahnya menakutkan. Kalau kita perhatikan dari konteks Tuhan bicara jangan takut, ini sebenarnya bukan karena banyaknya masalah sebenarnya, tapi sebenarnya takut yang disebabkan oleh manusia itu lebih menunjuk kepada manusia itu hatinya tidak melekat kepada Tuhan. Jadi manusia itu hatinya sedang jauh dari Tuhan. Manusia itu hatinya sedang tidak connect dengan Tuhan. Itu yang membuat ketakutan. Kita melihat sebentar di kisah awal bagaimana rasa takut itu mulai menghinggapi manusia. Itu pada waktu manusia jatuh di dalam dosa. Sebelum manusia jatuh dalam dosa,
manusia itu tidak ada ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, tidak ada. Hanya ketenangan, damai sejahtera, sukacita dengan Allah itu rukun. Ada komunikasi yang indah di sana. Bahkan manusia itu dijadikan sekutunya Tuhan. Tapi sejak manusia jatuh dalam dosa, maka ketakutan itu mulai menguasai hidup manusia. Ayatnya dalam Kejadian pasal yang ketiga dikatakan di situ, ayat yang ke-10, ayat 9 sebagai permulaannya dikatakan, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Manusia itu menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Jadi salah satu alasan mendasar kenapa rasa takut itu bekerja begitu menyiksa manusia, karena sebenarnya di sana dikatakan manusia itu di hadapan Allah dalam keadaan telanjang dan dia sadar ada sesuatu yang memang salah di hadapan Tuhan, dan waktu itu sepertinya belum menemukan solusi. Ya. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya bukan karena masalah-masalah yang kita hadapi, tapi cenderung kepada bagaimana manusia ini punya komunikasi dengan Tuhan sebagai kehidupan yang sesungguhnya itu. Ya. Nah, solusinya tentunya bagaimana supaya manusia ini tidak takut. Kalau Tuhan sendiri mengatakan jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Artinya di sini bagi umat yang telah menjadi kepunyaan Tuhan, ya, kita harus yakin bahwa Tuhan itu menyertai kita. Tuhan itu sangat mengasihi kita, bukan karena kita baik, tapi karena memang Dia sangat mengasihi kita. Nah, kalau ada kesalahan-kesalahan tadi dikatakan ada ketelanjangan, ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, datanglah dengan penuh kerendahan hati. Ya, ayatnya jelas bahwa 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, Dia akan mengampuni kita dan menjauhkan kita dari segala kejahatan. Jadi sebenarnya kalau kita sudah menjadi milik kepunyaan Tuhan dengan benar, saya pikir kita bukan tergolong orang yang agamawi, yang hanya menjalankan kegiatan keagamaan, tapi tidak. Rasa ketakutan itu tidak ada solusi, bukan begitu. Ya. Kalau kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita, tenangkanlah hati kita dalam segala keadaan. Kenapa? Karena selalu ada pertolongan, selalu ada maksud Tuhan yang baik, sekalipun kadangkala kita tidak paham waktu itu. Jadi belajar supaya rasa takut itu disingkirkan karena sebuah keyakinan yang pasti bahwa dikatakan di situ Tuhan menyertai kita. Ya. Kalau Tuhan menyertai kita, apapun yang kita hadapi, satu tujuannya, untuk kebaikan. Ya. Roma 8:28 jelas dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Ya, ingat itu. Mereka yang mengasihi Tuhan, segala sesuatu itu ada hikmatnya, ada pelajarannya di sana, supaya umat kepunyaan Tuhan menjadi dewasa di dalam iman. Jadi bahkan pemazmur juga mengatakan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Itu sebuah pengalaman yang indah banget. Dan saya percaya kita sebagai manusia belum pernah menang total untuk kita tidak takut. Tapi paling tidak setiap ketakutan itu datang, kita ada sebuah pegangan. Aku percaya Tuhan menyertai saya. Itu satu. Ya, dalam kondisi seperti ini sangat diperlukan bagaimana kita mengendalikan emosi dan perasaan kita supaya tidak disiksa oleh ketakutan yang berlebihan. Berikut, jangan bimbang, sebab
Aku ini Allahmu. Ada banyak orang Kristen juga yang kurang paham bahwa Yesus itu Tuhan, sehingga mereka bimbang. Berapa kali saya diskusi sama teman di medsos, dia sebenarnya agamanya ada Yesusnya di situ, tapi dia tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan. Terus dia masih mau mencari kepada yang lain. Nah, orang yang tidak ada sebuah kepastian bahwa yang disembah itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang benar, maka kebimbangan itu tidak akan bisa hilang. Karena kebimbangan itu sama dengan remang-remang, bisa dibilang gelap. Karena apa? Gelap dan remang-remang itu tidak bisa hilang, tidak bisa diusir, kecuali hanya satu. Pada waktu terang itu bercahaya, otomatis gelap itu akan hilang. Nah, demikian juga kenapa? Karena Allah yang adalah firman, ya. Jadi kalau kita perhatikan Yohanes pasal 1 ayat 1 itu sudah sangat jelas banget, di situ dikatakan bahwa pada mulanya adalah Allah, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi ini memerlukan sebuah pemahaman yang jernih. Ya, hanya firman yang menjadi manusia itulah yang bisa menyelamatkan manusia dari segala kebinasaan. Ya. Jadi banyak orang menyangkal ketuhanan Yesus, tapi mereka tidak bisa menunjukkan sebuah kepastian juga. Nah, itu yang kadang-kadang membuat orang bimbang, atau kadangkala sudah merasa baik dengan Tuhan, tapi masalahnya berkepanjangan, gak selesai, dan sepertinya Tuhan ini bagaimana, gak menolong, sepertinya begitu. Ya, padahal saudaraku, kita sangat memerlukan yang namanya hati yang tenang itu. Kembali lagi, hati yang tenang itu sebenarnya bukan karena tidak ada masalah. Kenapa? Karena selagi kita ada di bumi ini, tidak pernah lepas dari yang namanya masalah. Ya. Nah, solusinya bagaimana? Pemazmur juga bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kenapa? Kembali lagi kepada keadaan manusia batiniah kita ini. Ini tidak bisa dibohongi, saudaraku. Kita bisa ngomong tinggi, panjang, lebar, luas, dan semua pintar bicara, tapi kalau kita tidak mempercayai Tuhan dengan benar, maka kebimbangan itu tidak akan bisa hilang. Ya. Nah, itu sebabnya bagi kita yang sampai hari ini dilanda oleh ketakutan dan kebimbangan berkepanjangan oleh banyaknya masalah, sebenarnya bukan itu hal yang mendasar. Tapi yang mendasar adalah bagaimana kita menemukan sebuah kebenaran firman Tuhan, ya, bahwa Tuhan menyertai orang yang ada di dalam Yesus Kristus, yang mempercayai bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Kenapa? Karena Tuhan tahu siapa manusia ini. Tidak bisa dituntut berlebihan, tapi melalui kasihnya itulah sebenarnya, pada waktu kasihnya mulai masuk dan mulai bekerja di dalam diri manusia, membuat manusia sadar memerlukan Tuhan, dan Tuhan sangat mengasihi. Dari sanalah manusia mulai bangkit, mau mempercayai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mau mengalami sebuah perubahan. Hanya Tuhan, hanya kekuatan Tuhan di dalam Yesus yang sanggup membuat manusia mengalami pemulihan, yang sanggup membuat manusia mengalahkan ketakutan itu, yang sanggup membuat manusia menyingkirkan kebimbangan itu. Hanya di dalam Yesus Kristus. Saya tidak bicara agama, tapi bicara penyelamat. Nama yang menyelamatkan manusia dari kehancuran, nama yang menyelamatkan manusia dari kebinasaan ini,
Hanya nama Yesus yang adalah Kristus, yang adalah firman yang menjelma menjadi manusia itu. Nah, itu sebabnya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dalam menghadapi keadaan yang seperti ini, dunia bisa bingung, tegang, menakutkan. Berbagai kemungkinan buruk mulai menguasai pikiran mereka. Tapi bagi kita yang ada nama Yesus, seharusnya kita mempercayai bahwa Tuhan sedang berfirman, "Jangan takut, aku menyertai engkau." Sering orang juga berpikir begini, Tuhan itu ada di surga, di tempat yang tinggi, kita nggak bisa datang ke sana. Itu betul. Tapi Tuhan juga mengatakan bahwa Dia mengasihi umatnya dan Dia disebut Immanuel, Tuhan menyertai kita. Kenapa? Dia maha kuasa, Dia penuh kasih, Dia bukan Tuhan yang kejam. Memang kalau melihat dosa dan kejahatan, Tuhan tidak mau kompromi dengan dosa itu. Bukan dengan manusianya, dengan dosa itu. Tapi apabila manusia ini mau keluar dari sana, Tuhan sayang. Tapi kalau tidak mau keluar, otomatis binasa dengan dosanya itu. Jadi ada pemisahan sebenarnya kalau kita merenungkan dengan pemikiran yang jernih. Nah, itu sebabnya Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai umat kepunyaan Tuhan di dalam Yesus ini luar biasa. Ya, karena apa? Tuhan yang Maha Kuasa ini sangat mengasihi kita, dan kita dijadikan umat kesayangannya. Ya. Sebenarnya kalau Tuhan mengasihi kita itu sebenarnya memang Tuhan ingin membahagiakan kita. Tapi seringkali banyak orang berpikir Tuhan itu melarang kita begini, tidak boleh begini. Sepertinya Tuhan itu membatasi kita. Itu sebenarnya pola pikir yang kurang clear, kurang jernih. Sehingga pada waktu pemikiran tetap seperti itu, kita berpikir secara tidak langsung menganggap Tuhan itu tidak baik. Padahal Tuhan itu sangat baik kepada orang yang sungguh-sungguh murni hatinya. Ya. Dan ini luar biasa. Jangan takut, Tuhan menyertai kita. Jangan bimbang, Dia adalah Allah kita yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang bertanggung jawab atas segala perjalanan hidup kita. Ya, itu luar biasa. Jadi siapapun kita yang sampai hari ini mengalami kebimbangan, mengalami ketakutan dalam kondisi yang seperti ini, dalam persoalan apapun, mari kita menghadap Tuhan dengan penuh keberanian, sebab darah Yesus telah melayakkan kita setiap saat menghampiri Tuhan. Tidak harus di dalam pertemuan-pertemuan yang kita bayangkan selama ini, harus dalam pertemuan raya dipimpin oleh seorang pendeta. Tapi Tuhan bekerja dalam segala situasi, tidak pernah kehabisan cara untuk meneguhkan umat kepunyaannya. Ya, karena segala sesuatu itu ada waktunya, dan segala sesuatu itu indah pada waktunya. Itu perjalanan di dalam Tuhan. Jadi kemudian berikut, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya, meneguhkan itu artinya menguatkan kita saat kita bimbang. Dia akan kuatkan kita melalui Roh Kudus. Enggak kelihatan, tapi baca firman Tuhan, percaya. Roh Kudus bekerja. Saat firman ini kita baca, saat firman ini kita dengar, hati kita sungguh-sungguh terarah dengan penuh pengharapan akan pertolongan Tuhan, pasti ada kekuatan baru. Ya. Tuhan di dalam Roh Kudus itu melalui firman ini akan meneguhkan kita, bahkan menolong kita dalam segala persoalan yang kita hadapi. Ya. Ini hanya bisa dilakukan melalui iman, percaya sungguh-sungguh. Ya. Tuhan pasti menolong kita, tidak mungkin membiarkan kita. Tapi ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang menjadi umat kepunyaan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, mengasihi firman.
Jadi kalau kita analisa lebih jernih, kita adakan sebuah dialog dalam hati kita. Siapakah sebenarnya yang layak dipercayai di muka bumi ini? Manusia atau firman? Nah, firman ini juga memang memerlukan pemahaman yang jernih, karena kalau firman tidak dipahami dengan jernih, orang bisa salah mengerti dan membuat tersesat. Bisa disalahartikan, bisa disalahgunakan firman itu. Baik manusia termasuk iblis. Iblis bisa menyalahgunakan firman itu. Kenapa? Karena hatinya nggak lurus. Lah manusia juga demikian, kalau hatinya nggak lurus, firman ini bisa disalahgunakan dan bisa mencelakakan dirinya sendiri. Karena firman ini adalah pedang bermata dua. Itu sebabnya betapa pentingnya kita memahami firman dengan arti yang jernih, supaya apa? Di situ kita mengalami peneguhan, kita mengalami pertolongan Tuhan setiap saat. Ini hebat. Ya. Jadi Tuhan berjanji Dia tidak akan pernah bohong. Itu sebabnya betapa pentingnya kita mempercayai bahwa firman ini benar, dan kita memiliki hati yang jernih untuk menangkap firman ini sebagai Tuhan yang menyertai kita, sebagai Allah yang kita perlu sembah dan agungkan, dan kemudian sebagai Tuhan yang meneguhkan kita, dan Tuhan pasti menolong kita dalam segala keadaan. Dan kemudian Dia yang telah menetapkan untuk memegang kita dengan tangan kanannya. Bukan kita yang pegang Tuhan ya. Saudara, kalau kita pegang Tuhan, pegang sesuatu, pegang saja coba sesuatu, sekuat tenaga, gak lama akan lemah. Tapi kalau Tuhan yang pegang kita, jangan melepaskan diri dari pegangan itu. Tetap percayalah bahwa hanya firman Tuhan, hanya di dalam Yesus selalu ada kekuatan baru, selalu ada hal-hal yang ajaib yang akan menjadi kenyataan, dan seterusnya sampai selama-lamanya. Itu sebabnya mari kita membangkitkan diri kita, membangkitkan semangat kita untuk tidak dikuasai dan diganggu oleh ketakutan berkepanjangan dengan berbagai masalah. Dan kita tetap mempercayai firman Tuhan, penyertaan Tuhan, tidak bimbang, karena memang Dia adalah Tuhan yang ya dan amin. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan sebagai renungan untuk menguatkan iman kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu, buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami yang sedang memerlukan pertolongan. Kami percaya Engkau sangat mengasihi kami semuanya yang menyaksikan tayangan ini. Apapun persoalannya, kami percaya Engkau sanggup menolong. Buat hati kami tidak bimbang, buat hati kami menjadi sepenuhnya percaya kepada penyertaan Tuhan, sehingga dari dasar hati kami selalu ada ucapan syukur, pujian, pengagungan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur doa kami. Haleluya. Amin.